marilah kita teliti struktur perangkat tersebut. Melapisi pisau logam dengan logam campuran agar lebih tajam adalah teknik yang dipakai manusia. Tapi manusia yang melakukannya memiliki akal dan kecerdasan, dan perangkat teknologi yang dikembangkannya adalah hasil penelitian khusus di laboratorium. Tapi semut tak pernah tahu jika ada bahan baku yang bernama seng. Tidak juga mereka tahu bahwa pisaunya terbalut lapisan seng. Sel-sel perangkat pemotong pada semut dengan ajaib membungkus pisau tersebut dengan lapisan seng. Terdapat perancangan maha cerdas pada tubuh makhluk mungil ini. Hal yang sama berlaku pula pada perangkat yang menjadikan daun lebih mudah dipotong dengan menggunakan gelombang suara. Semut sama sekali tidak tahu bahwa frekuensi tinggi akan menjadikan benda lebih rapuh. Tak ada keraguan bahwa perangkat rumit secanggih ini tidaklah mungkin ada dengan sendirinya secara kebetulan. Hanya ada satu penjelasan bagi keberadaan perangkat yang sempurna ini. Perangkat ini sengaja diciptakan. Semut telah diciptakan oleh Allah, dan teknik pemotongan daun serta segala keahlian mereka yang lain adalah pemberiannya. Hal ini dinyatakan dalam ayat Al-Quran. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran? Sarang semut pemotong daun dapat mencapai 5 meter ke dalam tanah dengan lebar 7 meter. Mereka membangun ratusan lorong serta bilik di dalamnya dan mengeruk serta mengangkut sekitar 40 ton tanah. Arsitektur sarang mereka merupakan keajaiban tersendiri. Semut tidak memakan dedaunan yang telah dipotongnya, karena mereka hanya memakan sejenis jamur tertentu. Lalu, untuk apakah dedaunan tersebut jika bukan untuk dimakan? Jawabannya sungguh menarik. Mereka menggunakannya sebagai bahan baku bercocok tanam. Mereka menumbuhkan jamur dengan bahan baku daun tersebut. Untuk itu, mereka menyiapkan ratusan lahan pertanian jamur di dalam sarang. Kini, Anda sedang menyaksikan salah satu lahan pertanian tersebut. Untuk menumbuhkan jamur, semut mengatur suhu, kelembaban, dan ukuran lahan secara cermat. Ini layaknya rumah kaca yang kita gunakan untuk bercocok tanam sepanjang tahun. Para semut pekerja menyerahkan dedaunan yang dipotongnya kepada semut lain yang bekerja di ladang jamur. Semut yang menerimanya lalu membersihkan dedaunan dari kuman penyakit sebelum digunakan. Ada alasan penting mengapa ini dilakukan. Masuknya jamur tak dikenal atau bakteri ke dalam sarang dapat berakibat mematikan. Hal ini dapat menyebarkan penyakit dalam koloni beranggotakan 500.000 semut. Tapi Allah telah menciptakan perangkat istimewa yang melindungi mereka. Bahan bersifat anti kuman dihasilkan dari tubuh semut. Semut yang Anda lihat ini sedang membersihkan dedaunan dari kuman penyakit dengan mulutnya. Dengan cara ini, tak ada bakteri yang tertinggal pada daun. Seperti halnya kita, semut juga membasmi bakteri. Obat antibiotik dibuat di laboratorium untuk keperluan ini. Namun, antibiotik yang dihasilkan semut jauh lebih ampuh dan semut telah menggunakannya selama jutaan tahun. Tentu saja,
Makhluk kecil ini tidak tahu menahu tentang bakteri dan zat antibiotik penghambat perkembangbiakan bakteri. Allah lah pencipta perangkat sempurna ini. Dengannya, tak satu bakteri pun dapat hidup dalam tubuh semut maupun di dalam sarangnya. Sesuai tahap pembersihan kuman, semut lalu memotong-motong daun beramai-ramai. Setelah pemotongan daun hingga ukuran yang lebih kecil, kini giliran semut paling mungil untuk memulai pekerjaannya. Semut ini hanya berukuran 2 mm, layaknya sebutir pasir. Mereka menghabiskan seluruh hidupnya di bilik kecil bawah tanah ini. Mereka mengunyah dedaunan hingga menjadi bubur dan meratakannya ke lantai lahan pertanian sebagai media subur tempat menumbuhkan jamur. Lalu mereka menyemai jamur di atasnya. Dalam 24 jam, dedaunan tersebut kehilangan seluruh warna hijaunya. Hingga keesokan hari, seluruh permukaannya telah tertutupi jamur putih. Panen pun langsung dimulai. Para semut yang memanen mengutamakan rekan mereka, bukan diri mereka sendiri. Mereka memberikan jamur yang mereka panen kepada semut pekerja. Di sini, semut pemanen sedang memberikan cairan bergizi dari jamur kepada semut pekerja yang bertugas di bagian lain sarang. Dengan cara ini, kebutuhan pakan seluruh semut dapat terpenuhi. Dari semut pemotong daun di luar sarang hingga mereka yang membuat bubur daun. .500.000 semut bekerja tanpa henti dengan keteraturan dan kerjasama sempurna. Setelah semua jamur habis dipanen, yang tertinggal hanyalah sisa dedaunan, dan ini perlu dibersihkan. Para pekerja membuang setiap serpihan kecil daun sehingga tak tersisa lagi kotoran di bilik pertanian. Sisa-sisa daun dibuang cukup jauh dari sarang. Para pekerja keras ini tak mengenal istirahat ataupun keluh kesah. Koloni ini juga beranggotakan semut-semut dengan tugas yang lain. Pertahanan sarang diserahkan kepada semut prajurit yang gagah perkasa, berani, dan setia. Semut prajurit segera bergegas keluar bahkan saat mendengar langkah kaki manusia yang mendekat. Beberapa prajurit raksasa 300 kali lebih berat dari semua jenis lain di dalam koloni. Mereka menyerang setiap pengganggu yang mendekati sarang. Mereka bahkan menggigit sepatu dan kaos kaki setiap orang yang mendekati sarang. Sekali rahang mereka menggigit kulit pengganggu, mereka takkan melepaskannya. Mereka takkan membuka gigitannya, walau bagian lain tubuhnya harus tercabik-cabik dan rela mati demi mempertahankan koloni mereka. Sungguh, ini adalah pengorbanan diri yang sangat besar. Musuh terbesar semut pemotong daun ialah tawon. Tapi berkat rahangnya yang kuat, seekor